anak-anak MIS sekalian, selamat berjumpa kembali di pelajaran geografi di pembelajaran semester baru ini. Semoga kalian semua masih dalam keadaan bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran meskipun saat ini kita masih melakukan kegiatan belajar melalui jarak jauh karena situasi belum memungkinkan bagi kita untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Nah, baiklah anak-anak MIS, hari ini kita akan memasuki materi yang baru di bab yang baru, yaitu dengan topik pemanfaatan peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi. Nah, hari ini kita akan mempelajari submateri mengenai interpretasi peta dan citra penginderaan jauh. Namun sebelumnya kita pahami dulu pengertian dari istilah-istilah tersebut. Nah, peta itu adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan skala tertentu. Nah, Miss yakin peta ini adalah sesuatu yang bukan asing lagi bagi kalian. Kalian sudah sering melihatnya, mungkin bahkan juga sudah pernah menggambar peta itu sendiri. Nah, sedangkan penginderaan jauh adalah suatu teknik ataupun ilmu maupun seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek ataupun gejala dari suatu daerah ataupun wilayah dari jarak jauh ataupun tanpa kontak langsung dengan menggunakan sensor buatan. Atau secara sederhana, penginderaan jauh itu bisa diartikan suatu ilmu ataupun teknik untuk memperoleh informasi tentang suatu objek di permukaan bumi tanpa perlu kita kontak langsung. Jadi dilakukan dari jarak jauh, contohnya melalui foto satelit ataupun foto udara. Nah, hasil dari penginderaan jauh ini tadi kita sebut namanya citra. Nah, citra adalah gambaran objek yang tampak pada lensa kamera atau hasil cetakan. Nah, jadi setelah dilakukan teknik foto udara ataupun foto satelit, nanti hasilnya itulah citra ini tadi. Berikut ini adalah salah satu contoh gambar dari citra foto maupun citra satelit. Nah, lalu apa itu interpretasi peta? Nah, interpretasi peta itu adalah suatu kegiatan membaca peta atau menafsirkan atau memahami simbol-simbol yang ada pada peta. Nah, atau dengan kata lain, membaca peta itu merupakan aktivitas menggali informasi dari peta sehingga pengguna peta dapat memahami berbagai unsur-unsur geografis yang terdapat di dalamnya. Nah, lalu informasi geografis apa yang dapat kita peroleh dari kegiatan membaca peta? Yaitu unsur geografis antara lain kenampakan pokok seperti kenampakan alam, kenampakan sosial, dan ekonomi. Misalnya nih, seperti mana gunung, mana pantai, mana dataran tinggi, dataran rendah, di mana ada sungai, bandara, kota, dan sebagainya. Yang kedua yaitu informasi mengenai jarak. Nah, informasi jarak ini bisa kita peroleh melalui skala ya. Caranya ya tinggal kita kalikan dari skala yang ada pada peta dengan jarak yang ada pada peta tersebut. Maka kita akan mengetahui berapa jarak yang sebenarnya dari wilayah yang ada pada peta itu. Yang selanjutnya yaitu informasi tentang arah. Kemudian informasi lokasi yang dapat kita ketahui dari garis astronomis yang terdiri dari garis paralel dan garis meridian atau lebih dikenal juga dengan istilah lintang dan bujur. Dan yang terakhir yaitu informasi mengenai ketinggian tempat. Nah, biasanya ini bisa kita peroleh di peta topografi melalui garis-garis kontur. Nah, ini juga sama ya, tinggal kita mengalihkan dengan skala yang ada pada peta. Nah, jadi melalui kegiatan interpretasi peta, kita dapat mengetahui dan menggali banyak sekali informasi. Nah, salah satu pemanfaatan interpretasi peta yaitu terkait dengan jaringan jalan. Nah, coba kamu perhatikan peta jaringan jalan yang Miss tunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, di peta ini dapat kita lihat dengan jelas ya, gambar-gambar jaringan jalan dari wilayah tersebut. Nah, dengan menginterpretasi simbol-simbol jalan pada peta ini, kita dapat menyimpulkan wilayah mana saja kira-kira yang mudah untuk diakses dibanding dengan wilayah lainnya.
Jadi terlihat mana yang jaringan jalannya itu banyak, pasti ya itu adalah daerah-daerah yang aksesnya tinggi. Sedangkan daerah-daerah yang jaringan jalannya sedikit berarti dia memiliki aksesibilitas yang rendah. Nah, jadi melalui kegiatan interpretasi peta ini tadi, maka kita dapat memperoleh banyak sekali informasi dan pemanfaatan untuk berbagai bidang, terutama dalam hal ini terkait dengan jaringan jalan maupun bisa juga untuk kegiatan tata guna lahan. Nah, mudah-mudahan anak-anak Miss bisa memahami penjelasan singkat Miss ini ya. Nah, karena keterbatasan dari sistem pembelajaran jarak jauh ini, maka jika ada penjelasan Miss yang mungkin kurang dipahami, kalian boleh tanyakan langsung kepada Miss, supaya pemahaman kalian lebih mantap lagi. Nah, sekian dulu untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih, goodbye.